Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salzaya Sintame Seliandra dengan NIM 4011901080 jurusan Ekonomi Syariah AF. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi dengan judul Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa ditinjau dari motif bertransaksi. Studi kasus pada mahasiswi S1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo angkatan 2019. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Berjalannya waktu dan berkembangnya zaman tak terlepas dari kegiatan ekonomi. Justru kegiatan ekonomi menjadi semakin maju, terutama banyaknya perilaku konsumsi yang berbeda-beda seiring perubahan zaman, mengakibatkan tak sedikit pelaku usaha berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi beberapa faktor, yakni faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen, salah satunya usia dan tahap siklus hidup. Nah, setiap usia pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda dan juga selera yang berbeda pula. Mengenai hal ini, remaja sangat cocok untuk diteliti mengenai selera dalam mengkonsumsi barang. Nah, salah satunya yaitu mahasiswa yang termasuk salah satu contoh usia remaja yang terkadang masih labil dalam mengambil keputusan. Seperti halnya mahasiswi S1 jurusan Ekonomi Syariah yang ada di IAIN Ponorogo. Penampilan mereka terbilang cukup menarik dan bisa dikatakan tidak ketinggalan zaman, namun tidak juga mengurangi sedikit nilai kesopanan yang ada. Jadi hal ini sangat cocok sekali untuk diteliti. Rumusan masalah. Di sini peneliti atau saya sendiri mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perilaku konsumsi mahasiswa yang ditinjau dari motif bertransaksi, terutama pada mahasiswi S1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo angkatan 2019, terutama pada hal fashion, tempat nongkrong, dan pengalokasian uang saku. Nah, yang kedua, apa kecenderungan perilaku konsumsi mahasiswa S1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo angkatan 2019. Tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumsi mahasiswa yang ditinjau dari motif bertransaksi dan kecenderungan perilaku konsumsi pada mahasiswa S1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo angkatan 2019. Manfaat penelitian. Ada 3 manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi mahasiswa FEBI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai perilaku konsumsi mahasiswanya. Yang kedua, bagi penulis, yaitu untuk mengetahui perilaku konsumsi pada mahasiswa S1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo angkatan 2019. Dan yang ketiga yaitu bagi IAIN Ponorogo sendiri, yaitu untuk menambah koleksi-koleksi hasil penelitian khususnya tentang ekonomi syariah yang ada di wilayah internalnya, yaitu mahasiswanya sendiri. Sistematika pembahasan. Nah, di bab 1 ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, sedangkan di bab 2 ada kajian teori, yaitu kajian pustaka dan studi penelitian terdahulu. Yang di bab 3 ada metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Nah, sedangkan di bab 4 yaitu merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran. Landasan teori. Di dalamnya ada kajian teori. Yang pertama, pengertian mengenai perilaku konsumsi, yaitu menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia seperti waktu, uang, usaha, guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Nah, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikolog. Nah, yang ketiga pengertian transaksi, yaitu pertukaran barang dan jasa antara baik individu, perusahaan-perusahaan, dan organisasi lain yang kejadiannya itu mempengaruhi ekonomi atau bisnis. Yang keempat ada pengertian pengambilan keputusan atau decision making. Didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Yang kelima ada motivasi belanja menurut Jin dan Kim. Nah, yaitu pengalihan, sosialisasi, dan manfaat. Yang keenam ada atribut toko, yaitu meliputi kenyamanan fasilitas dan lokasi, kenyamanan pelayanan, suasana yang lapang dan rapi, persaingan harga, dan barang fashion.
Ada studi penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil dua penelitian terdahulu. Yang pertama ada Niatilisma Agung Haryono dan Raufa Inayati pada tahun 2016 dengan judul Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau dari Motif Bertransaksi, yaitu studi kasus pada mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2012. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana motif bertransaksi mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dalam pembelian makanan dan produk fashion serta strategi dalam pengalokasian uang saku. Nah, yang kedua ada Denny Arya Purnama Sakti tahun 2018 dengan judul Identifikasi Pola Konsumsi Mahasiswa, yaitu studi pada mahasiswa S1 Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman dan pola konsumsi khususnya mahasiswa. Metode penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diminati. Metode yang menggambarkan masalah yang sedang terjadi pada saat sekarang, karena pada penelitian ini penulis akan menyelidiki peristiwa yang terjadi secara alami dan bukan rekayasa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Lokasi atau tempat penelitian. Lokasi penelitian ini di Jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di kampus 2 IAIN Ponorogo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Data dan sumber data. Di sini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer atau data asli. Data primer dalam penelitian berupa data atau hasil wawancara dengan para mahasiswi S1 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo angkatan 2019. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder, jadi bukan asli. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama observasi, yaitu sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini peneliti akan mengamati bagaimana perilaku konsumsi mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Nah, lalu yang kedua, wawancara, yaitu digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok sehingga didapat data informatif yang otentik. Nah, yang ketiga ada dokumentasi, yang merupakan satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan snowball sampling. Prinsip pelaksanaannya yaitu dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dan kasus lain. Kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya. Dalam hal ini, informan yang dimaksud peneliti adalah mahasiswa putri atau mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah angkatan tahun 2019 yang masih aktif dan sering pergi keluar bersama teman untuk mengisi aktivitas waktu luangnya. Teknik pengolahan data ada 3. Yang pertama reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyerahkan data kasar yang diperoleh di lapangan atau menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Yang kedua ada penyajian data, yaitu peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data, maka selanjutnya adalah menyajikan ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Teknik analisis data, yaitu analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Teknik pengecekan keabsahan data. Teknik triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.